Jadi itulah yang terjadi. Kenapa kalau kalah malah bayar? Kalau kalah maka saya akan berada di luar pemerintahan. Maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan. Mungkin saya bisnis, mungkin saya usaha apapun supaya mengembalikan. Kalau saya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak De Cindy dan Cindy Don ya. Tentunya Pak De selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini di mana Anies Baswedan sekarang mengakui kekalahannya, dan apabila kalah dia akan bayar hutang, mungkin dengan cara bisnis dan sebagainya. Itu adalah komitmen Anies Baswedan yang akan membayar hutang apabila kalah, dan apabila menang itu adalah sebagai bentuk dukungan. Namun demikian, pernyataan Anies yang akan membayar hutang itu dimentahkan oleh Yusuf Kala. Ya, katanya sih gampang cari hutang, tetapi susah untuk nyaur hutang atau bayar hutang, begitu ya. Berutang gampang berutang ya, tapi yang susah membayar utang. Dan Anies, Anda berutang sama PKS, Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra, Anda harus selesaikan masalah ini. Dan ini adalah suatu pernyataan JK bahwa harus menyelesaikan persoalan bayar hutang. Ya, dikarenakan seperti tadi disampaikan oleh Anies Baswedan, apabila kalah maka dia harus membayar hutang. Bahkan ketika dulu saya maju di Pilkada Jakarta, ada yang belikan hutang. Dan saya minta, hutang ini boleh saya berhutang untuk biaya, tapi kalau saya menang, maka hutangnya dianggap lunas. Kalau saya kalah, maka saya akan bayar hutang ini. Itu gimana sih? Kok gak ngerti nih? Kenapa begitu? Karena kalau saya kalah, saya akan bekerja di luar pemerintahan. Kalau di luar pemerintahan, saya boleh cari uang untuk bisa menutup hutang saya. Tapi kalau saya menang, saya tidak mau berada di pemerintahan dan harus membayar hutang untuk biaya politik itu. Oke? Clear di situ. Kok gak percaya lo? Itu pernyataan Anies Baswedan, jelas ya. Jadi kalau menang dia bisa mengelak bahwa itu adalah dukungan dan dia tidak akan bayar hutang. Tetapi kalau kalah dia akan bekerja untuk mencari uang untuk bayar hutang, begitu katanya. Tidak diakhiri ya, perjanjian itu akan terus berlangsung. Perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua, dan ada poin-poin. Silakan ditanyakan. Perjanjian itu sih legal kan, tanda tangan legal gitu ya, udah perjanjian. Saya ada materainya. Jadi itu pernyataan Sandiaga Uno, dan kelihatannya belum begitu ikhlas ya Sandiaga Uno atas hutang daripada Anies Baswedan yang sampai 400 miliar, itu kan berarti hampir setengah triliun ya. Dan kelihatannya Sandiaga Uno masih menggerutu karena di situ ada materai, begitu ya, materainya Anies Baswedan, ada Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto, begitu katanya ya. Oleh karenanya Sandiaga Uno menolak ya tawaran menjadi cawapresnya Anies, begitu ya. Karena ya hutang saja belum lunas, masa mau menghutang lagi gitu ya. Jadi hutang yang pilkada dulu saja tidak dibayar, begitu ya. Sandiaga Uno sah keluar dari Gerindra, gabung dengan P3, ditawari jadi cawapres Anies langsung ditolak. Utang aja belum lunas kok mau ngajak lagi? Insya Allah kalau tidak ada hal menentang, beliau akan bergabung ke P3. Tapi soal waktu ini kita sedang mendiskusikannya. Nah, ketokohan beliau itu kalaupun misalnya nanti bergabung ke P3, diharapkan bisa bekerja sama dengan pengurus partai yang ada sekarang ini. Karena ketokohan Pak Mardiono ini adalah orang yang sangat demokratis dalam membangun P3. Dan itulah pilihan kenapa Anies Sandiaga Uno maksud saya bergabung ke P3, karena ya ditawari untuk menjadi cawapres Anies Baswedan tidak mau, karena ya pengalaman di Pilkada DKI saja Anies yang hutang 400 miliar itu tidak dibayar sampai sekarang, begitu ya. Ya dengan dalih ngeles
Kalau menang tidak bayar hutang, tetapi kalau kalah bayar hutang. Nah, sekarang kena batunya, begitu ya Anies Baswedan ya. Ya, begitu sedih sekali ya keluarga Anies Baswedan atas kekalahannya ya. Dan itulah Anies Baswedan ya. Diri kalian. Sekarang mungkin kena batunya Anies Baswedan. Mungkin. Kalau dulu menang bisa mengelak untuk tidak bayar hutang karena menang. Boleh sedih. Tetapi kalau kalah, maka dia harus bayar hutang, begitu ya. Haula wala quwata illa billah. Serahkan semua pada Allah. Apapun hasilnya nanti, itulah yang menjadi terbaik bagi Allah. Sebagai hamba yang baik, kita harus menerima segala ketetapan Allah. Iya, harus menerima kekalahannya dan harus bayar hutang, begitu. Itu yang berat, bayar hutang, begitu. Dia harus cari duit, mungkin untuk jual apa ya, jual rumah atau jual apa ya, untuk bayar hutang ya. Kasihan dong. Anies tidak mungkin menang. Anies tidak mungkin menang. Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17%. 17%. Joko Widodo akan halangi. Oh. Kenapa kalau kalah malah bayar? Iya, kenapa? Karena Anies menjelaskan terkait utang 50 miliar dari Sandiaga itu sebenarnya bukan utang, kata Anies. Itu adalah bentuk dukungan kalau menang pilkada. Kalau pilkadanya kalah, itu baru disebut sebagai utang. Istilah dukungan itu dalam Itulah pernyataan daripada Anies Baswedan yang mengatakan kalau hutang. Kalau dia menang dan kemudian dia jadi gubernur DKI, maka orang yang memberikan dukungan 50 miliar itu bisa mendukung. Caranya gimana? Ya mendukung bikin Formula E, mendukung bikin sumur resapan. Oh gitu. Iya. Ya, Anies Baswedan seperti itu, dia kalah dan kelihatannya Anies Baswedan kena batunya. Kalau dulu mengelak, kalau kalah, kalau menang di DKI Jakarta dia menang dan tidak bayar hutang. Tetapi kalau kalah dia akan bayar hutang. Kena batunya, Anies Baswedan bakal bayar hutang. Oke, segera kabar hari ini cukup sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.